Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen, setiap kita sebagai orang Kristen itu hidup dengan bergantung pada firman Allah. Nah, firman Allah itu harus kita jadikan sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah pedoman untuk menjaga kekudusan hidup, untuk menjaga kita pada jalan yang benar, supaya kita nggak miring ke kanan, miring ke kiri, tapi benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, saudara, ada banyak firman Allah itu yang dapat kita baca, yaitu dalam Alkitab. Nah, salah satu firman yang dikenal oleh banyak orang itu adalah 10 hukum. Nah, hari ini bagian yang akan dikupas, yang diajarkan Yesus adalah seperti liturgos tadi katakan. Harus kita bisa hafal bersama-sama. Kalau enggak hafal enggak boleh makan bakso nanti ya. Yaitu Keluaran 20 ayat 14. Gak usah baca, buka. Tetapi satu kata yang harus mengiang, yang harus kita ingat. Yaitu apa? Jangan bersinah. Setiap orang pasti hafal, pasti bisa ngerti. Nah, perintah ini adalah perintah ke-7 yang diberikan setelah perintah jangan membunuh. Minggu lalu jangan membunuh, perintah yang ke-6. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh penginjil Kristina tentang apa arti jangan membunuh. Nah, hari ini perintah ke-7 ngeri-ngeri sedap juga ya, dikatakan jangan berzina. Saudara, saat ini kita sudah sering mendengar kata berzina. Apa itu berzina? Berzina itu adalah perbuatan yang dulu dianggap sebagai aib, memalukan. Tapi sekarang mungkin dianggap umum. Perzinahan mungkin sering diartikan yaitu sebagai hubungan seksual antara dua orang yang bukan suami istri, yang dilakukan dengan sengaja atas kehendak orang-orang yang bersangkutan. Dan kita sering menghubungkan kegiatan zina ini dengan satu nama yang ngetren saat ini, yaitu perselingkuhan. Saudara, kita terlalu gampang nganggap enteng, remeh, alamek selingkuh aja lu. Gampang ngomong perselingkuhan. Padahal ingat, dalam hukum Taurat, pria dan wanita yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Itu dikatakan dalam Imamat 20 ayat 10. Hukumannya adalah hukuman rajam. Ketika saya menyelidiki, waduh, mengerikan. Hukuman rajam itu adalah hukuman yang amat kejam waktu itu. Karena si terhukum akan dilempari batu oleh penduduk sampai mati. Memang di Indonesia itu enggak ada hukuman rajam. Karena itulah kita selalu menganggap enteng, alah suara popo lah, selingkuh titik. Selingkuh itu adalah selingan yang sedap dikatakan. Saudara, tapi saya mau katakan, di dalam Alkitab, meskipun dikatakan di Indonesia tidak ada hukuman seperti ini, tetapi pelaku zina tetap akan dihakimi Allah. Coba kita ngelihat Ibrani 13 ayat 4. Mari kita akan buka Ibrani 13 ayat yang keempat. LCD-nya bisa keluar sebetulnya ya. Ada ayatnya. Ibrani 13
ayat yang keempat. Sudah? Yuk kita akan baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua terhadap dan sebab lo lihat orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang melakukan dosa zina dikatakan kalau gak mau bertobat jelas. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dicatat. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itulah saudara, jangan dianggap umum. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap remeh perzinahan itu. Nah, ngomong perzinahan, ternyata yang perlu kita tahu bahwa perzinahan menurut Alkitab itu tidak cuma sekedar tentang kegiatan seksual. Kenapa? Karena jelas dalam Alkitab yang termasuk perzinahan. Coba kita baca Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kita baca juga bersama-sama. Kamu telah mendengar firman. Apa? Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang bagaimana? Serta sudah ngeri ya. Saudara, kita ini seringkali hanya mendefinisikan zina itu sebagai hubungan seks yang tidak sah. Namun ternyata ketika kita menginginkan orang lain, padahal dikatakan cuma di dalam hati loh. Kita dikatakan sudah berzina. Yaitu berzina di dalam pikiran. Dosa enggak? Dosa. Dosa. Jadi zina, perzinahan juga bisa terjadi melalui penglihatan kita. Melalui pendengaran kita. Melalui pikiran kita. Melalui perasaan kita. Bahkan melalui lamunan kita. Jadi zina itu tidak cuma sekedar melakukan hubungan seks di luar pasangannya. Tetapi ketika masih dalam pikiran kita pun hati-hati, dikatakan jelas dosa. Karena kita sudah melakukan zina di dalam pikiran kita. Gak cuma itu saudara. Di dalam Matius 19 ayat 9 juga dikatakan demikian. Mari kita akan baca buku juga. Matius 19 ayat 9. Mari kita baca. Tetapi barang siapa. Lalu ia. Ngeri ya. Jadi zina itu tidak hanya sekedar didefinisikan sebagai kegiatan seksual atau dalam pikiran, tetapi perceraian juga termasuk zina. Saudara, kita tentu ingat bahwa ketika kita sudah menikah, kita itu telah menjadi satu dengan pasangan kita. Bahkan gereja kita itu selalu kalau memberkati pernikahan, selalu dilambangkan, selalu diberi simbol. Manten masuk, selalu menyalakan lilin, dewe-dewe, lilin 2 dinyalakan. Lambang 2 pribadi datang. Setelah itu ketika sudah pemberkatan nikah, mereka bukan lagi 2, tetapi menyalakan lilin 1 yang menandakan mereka satu. Nah, kemudian firman Tuhan jelas mengingatkan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, bagaimana? Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, memang pada ayat ini Yesus bukan ingin berfokus pada boleh atau enggak sih perceraian. Yesus
ingin berfokus bahwa ketika kita bercerai dan menikah kembali, kita itu sudah berbuat zina. Nah, Yesus mengatakan ini agar setiap kita mengerti bahwa sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk bercerai dengan pasangan kita. Jadi perceraian pun itu menjadi sama dengan zina. Dan saudara-saudara, perzinahan mungkin dianggap orang awalnya itu menyenangkan. Tetapi akibat yang ditimbulkannya, firman Tuhan katakan amat mengerikan, amat menakutkan. Baik untuk diri sendiri yang melakukan maupun untuk keluarganya. Itulah sebabnya orang percaya dikatakan harus. Gak ada daucia-wancia, gak ada tawar-menawar, harus menjauhi yang namanya perzinahan. Nah, saudara, sebetulnya ada beberapa macam perzinahan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yang terjadi hari-hari ini. Kalau saya lihat ada 3 sedikitnya. Yaitu yang pertama, perzinahan dalam keluarga. Saudara, kalau dalam keluarga itu ada yang melakukan perzinahan, maka dapat dipastikan cepat atau lambat keluarga itu akan hancur. Karena perzinahan bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga menghancurkan orang lain, yaitu terutama keluarganya. Kebahagiaan, keharmonisan sudah pasti akan jauh dalam keluarga itu. Itu sebabnya kalau seorang suami yang harusnya menjadi teladan dalam keluarga, tetapi melakukan perzinahan, ingat tugasnya sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai imam dalam keluarga akan terganggu dengan perzinahan yang dia lakukan. Demikian juga dengan istri. Istri yang berzina, dia bukan hanya merusak dirinya, tetapi dia juga merusak tugas yang Tuhan sudah tetapkan sebagai seorang ibu dan penolong yang sepadan, yaitu bagi suaminya. Hancur, saudara. Kalau suami istri melakukan perzinahan di dalam keluarga, saya berani katakan hancur. Saudara, kalau kita melihat ada satu gelas yang cantik, unik, menarik, tapi kalau gelas itu hancur, bagaimana? Bujai. Demikian pula dengan keluarga. Kalau ada perzinahan di dalamnya, akan hancur semuanya. Bukan cuma suami istri, anak-anak pun, orang-orang muda yang melakukan perzinahan, maka dapat dipastikan masa depannya juga akan hancur. Jadi intinya, saudara, keluarga itu akan hancur kalau di dalamnya ada perzinahan. Karena itu jelas firman Tuhan ingatkan, jauhi perzinahan. Saudara, sebenarnya yang harus dilakukan setiap anggota keluarga, yaitu sebagai suami, sebagai istri, itu adalah memelihara perjanjian nikah. Itu dengan kesungguhan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, menjaga keluarga penuh dengan gairah, perasaan cinta yang mendalam, dan yang paling penting, takut akan Tuhan. Jangan menjalani pernikahan itu cuma sebagai formalitas. Suami yang enggak mengasihi istri, meskipun suami enggak berzina, tetapi suami telah melanggar, yaitu kekudusan pernikahan yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan ini namanya pengkhianatan. Dan kita tahu pengkhianatan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Pengkhianatan itu sangat menyakitkan dan membawa luka di dalam hati yang terdalam.
demikian. Istri yang tidak mau tunduk kepada suami. Meskipun istri tidak berbuat zina secara badan. Tetapi si istri ini sudah menghina siapa? Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melanggar perintahnya. Bukankah jelas firman Tuhan berkata, hai istri, bagaimana? Tunduklah kepada suamimu. Hari-hari ini begitu banyak, hai istri, tanduk suamimu. Jelas firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah. Artinya apa? Hormat kepada suamimu. Dan suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara-saudara, sebagian besar masalah suami istri, kalau saya lihat semuanya dipicu dan dipacu karena hal ini. Yaitu istri yang tidak punya rasa hormat terhadap suaminya. Entah karena merasa dirinya lebih pinter, bisa jadi merasa dirinya lebih sehat, lebih kuat, lebih kaya, dan lain-lain. Sementara itu suami juga demikian. Tidak memiliki rasa kasih terhadap istri. Istri itu seolah-olah ada hanya untuk melayaninya. Sehingga yang ada bukan saling berbagi secara positif. Tapi saling apa? Nuntut. Kehidupan rumah tangga sekarang ingat jangan saling menuntut. Bukan saling membangun secara konstruktif. Tetapi saling menyakiti. Saudara, suami istri itu tidak boleh membawa kehendaknya dewe-dewe. Bukankah firman Tuhan mengingatkan yang harus ditonjolkan bukan kehendaknya suami, bukan kehendaknya istri, tapi harus kehendak siapa? Kehendak dia sebagai nahkoda kita yang mengendalikan rumah tangga kita. Itulah sebabnya dikatakan bukan kehendakmu, tetapi harus kehendaknya. Yaitu kehendak Allah yang bertahta di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena itu saudara, prinsip utama dalam menjalani hidup berkeluarga hanya satu. Yaitu jangan berani jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah nakoda dalam rumah tanggamu. Sebab hanya Dia yang bisa memberi jaminan akan hidup yang lebih baik dan juga sekaligus lebih bermakna. Karena itu sediakan selalu buat Dia ruangan utama dalam keluarga kita. Maka apapun yang kelak akan kita hadapi tidak akan merampas damai sejahtera dan sukacita yang ada. Saudara, sebagai suami istri, saya katakan harus menjaga kesetiaan. Harus menjaga kehangatan kasih, keintiman, kedekatan terus harus dipelihara. Ingat, pernikahan yang mengabaikan hal-hal ini tadi adalah pernikahan yang tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Pernikahan yang tidak dijaga itu adalah pernikahan yang akan mempermalukan nama Tuhan dan menyengsarakan pasangan yang menikah. Sekali lagi, jauhi perzinahan dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, hari-hari ini bukan saja perzinahan dalam keluarga terjadi. Tapi yang kedua, perzinahan dalam pikiran itu juga terjadi. Saudara, ada banyak orang melakukan perzinahan. Itu di dalam pikirannya. Dan baginya memikirkan saja. Mengatakan, loh ora salah lah. Mau mikir dewe loh. Dan tidak melakukan melalui tubuh loh. Saudara, saya katakan ini adalah konsep yang keliru. Kenapa? Karena tanpa ia sadari. Tindakan yang lebih parah
akan dimulai setelah kita melakukannya dalam pikiran kita. Saudara, perzinahan dalam pikiran itu adalah ketika seseorang tidak lagi setia kepada pasangannya, baik di dalam tindakan, baik di dalam perkataan, baik di dalam hatinya maupun gairahnya. Bisa saja seorang suami mungkin tidak tidur dengan orang lain, tetapi ketika hatinya menginginkan orang lain, loh itu sudah zina. Mungkin tidak berhubungan dengan orang lain secara seksual, tetapi gairahnya ada pada orang lain. Saya katakan itu juga sudah zina. Zina melalui pikirannya. Mungkin dia tidak memeluk orang lain, tetapi perkataannya merayu-rayu orang lain yang bukan pasangannya. Saya katakan ini juga dosa perzinahan. Saudara, kecemasan hati yang tidak bisa setia atau yang tidak bisa menguduskan diri dari hawa nafsu cemar, inilah akar dosa dari perzinahan. Dan Alkitab jelas tegas berkata, kalau kita memikirkannya, maka kita sama dengan melakukannya. Ada banyak orang yang akhirnya jiwanya menjadi goncang, gak stabil. Kenapa? Karena dia seringkali berzina dalam pikirannya. Saudara, saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Seorang anak sekolah minggu, waktu lalu ada di dalam gereja. Ya, dalam gereja. Main HP. Lalu saya secara iseng ingin tahu main game apa sing dilihat itu. Saya sampai domblong dan terkaget-kaget. Karena yang dibuka adalah alamat wanita telanjang. Yang dibuka adalah orang yang melakukan percintaan yang seharusnya belum dia harusnya lihat. Saudara, ini namanya perzinahan. Dan kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Untuk apa? Melihat HP anak-anak kita. Jangan kita biarkan lalu berkata lawes dikai HP meneng. Saudara, padahal yang dibuka tanpa sadar bisa itu adalah hal yang belum menjadi tontonan bagi mereka. Saudaraku yang terkasih, saya ini punya saudara. Lalu saya nggak habis pikir, kenapa saudara kita ini, saudara saya ini anak wis ganteng, pinter, gede, gagah perkasa. Tapi yang terjadi adalah, maaf, kawin dengan pembantunya. Saya bingung lah kok jelelek begini. Gak taunya usut punya usut. Oh lala. Anak ini rupanya di rumah suka ngeliat-ngeliat film porno. Di rumah gak ada orang. Karena orang tuanya sibuk di luaran. Akhirnya karena selalu ngeliat dia pun mempraktekkan dengan pembantunya. Sampai pembantunya hamil. Ya akhirnya dituntut. Yaitu untuk menikahi. Saya katakan ini namanya cialat daulo. Saudara, hati-hati mata. Mata itulah yang seringkali menjadi pintu masuk dari dosa perzinahan. Apa yang dilihat oleh mata mulai dipikirkan dan segera setelah itu dibuai menjadi suatu tindakan dosa. Bukankah ini juga yang dialami oleh Daud, betul? Awalnya cuma jalan-jalan di atas soto rumah. Lalu piye? Inceng, lo kok ada yang mandi? Ngelihat Batseba mandi. Lalu piye? Cuma tutup mata lo ya. Lalu tergiur. Yang kemudian terjadilah. Dia menginginkan Batseba menjadi istrinya. Karena apa? Wes hamil. Dan terjadilah dosa selanjutnya. Dirancang dengan baik. Suaminya Uria diatur supaya pergi perang.
dan terbunuh. Saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang, ingat peluang untuk memberikan stimulus terhadap dosa perzinahan begitu gede, begitu besar, melalui jaringan internet yang terbuka luas. Gambar dan film-film porno begitu mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Karena itu menyeleksi dan membatasi apa yang kita lihat melalui internet itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ingat saya tadi katakan dosa masuk bisa melalui mata. Sekalian hari ini saya juga ingin mengatakan, hai wanita-wanita Kristen, mari kita juga berpakaian secara baik, sopan, dan indah. Saya katakan kalau kita berpakaian sebagai wanita, juga jangan untuk mancing-mancing ya, untuk menjerat orang lain. Karena sekarang ini begitu banyak orang-orang muda enggak tahu kayak kain ora cukup gitu ya. Padahal toko kainnya Kohin sudah dibuka lebar pintunya. Pakai baju ya ketat ya bolong-bolong lah dan macam-macam. Saya sampai berkata ini tadi suwek kabeh tutuk endi to. Pakai celana wih ketat banget lalu kemudian mini banget. Sehingga kalau orang lihat wih. Saudara jangan sampai kita berpakaian juga menjadi jerat bagi orang lain. Karena itu hati-hati juga bagi para wanita ketika kita berpakaian. Mata akhirnya masuk ke dalam pikiran dan itulah yang membuat dosa. Itu yang kedua. Saudara, yang ketiga, perzinahan yang terjadi bukan cuma ada di dalam keluarga, bukan cuma ada di dalam pikiran, tetapi juga perzinahan di dalam roh juga terjadi. Dan saya katakan ini yang paling parah dari semuanya. Hati-hati, Tuhan sangat marah dengan orang-orang yang melakukan perzinahan dalam roh. Nah saudara, pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan itu adalah karena mereka telah melakukan perzinahan rohani. Bayangkan, hati bangsa ini telah mendua, tidak setia, bahkan telah berpaling dari Tuhan. Lalu mengikatkan diri pada penyembahan-penyembahan berhala atau berpaut pada ala-ala asing. Padahal mereka ini sudah berkali-kali diperingatkan. Keluaran 34:14 berkata, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Peringatan Tuhan dianggap sepi. Peringatan Tuhan dianggap angin lalu. Dan dilanggar begitu saja. Akibatnya apa? Akibatnya hal itu menimbulkan kecemburuan dan amarah daripada Tuhan. Saudara, fenomena ini juga terjadi saat ini di kalangan orang percaya. Orang percaya sering dijumpai seseorang yang sudah percaya Kristus. Orang yang menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi juga masih percaya kepada ramalan-ramalan bintang lah. Hari ini aku gak oleh metu. Karena ramalan bintangku mengatakan nanti akan ketiban cecek. Ada ramalan percaya syola, percaya feng shui lah, dan macam-macam. Saya bingung ketika seseorang merombak tangga rumah. Lalu saya pikir, lo ngapain? Hitungannya tangga gak pas kak. Ini yang menggarak sial dan macam-macam. Dirubah, sing seneng, Ferry. Banyak orang berkata, wes ojo di rumah. Kalau biasanya Pak Daniel ini kalau guyonan. Kalau aku mau beli rumah, wes gak apa-apa, wes beli rumah tusuk sate katakan ya. Karena orang gak wani di tusuk sate. Padahal kalau dipikir secara logika, rumah tusuk sate itu berbahayanya karena apa? Kalau ada mobil ngeselong ini langsung buruk begitu ya. Tapi orang takut dengan tusuk sate, wah banyak sialnya dan macam-macam.
Saudaraku yang terkasih, setiap kita dikatakan hidup sebagai orang percaya, buang jauh-jauh tahayul, dongeng-dongeng dari nenek moyang kita. Karena semua itu adalah perzinahan rohani yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah berat, wes gak sabar meminta pertolongan dari Tuhan. Malah apa? Mencari pertolongan kepada orang pinter katanya, ya dukun atau kuasa-kuasa gelap. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu semua adalah kenajisan, pengkhianatan, dan penyangkalan terhadap kebenaran. Apa yang mereka perbuat adalah sebuah bentuk perzinahan rohani. Dan ini semua sebuah pengkhianatan terhadap Tuhan yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara ingat, hidup Kristen harus bersandar pada firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang memberi percepatan untuk kita mengerti bahwa kebenaranlah yang memerdekakan dan menuntun hidup kita. Karena itu jangan hidup dalam tekanan-tekanan. Saudaraku yang terkasih, dosa perzinahan itu adalah penyakit yang makin merusak masyarakat kita saat ini. Pernikahan menjadi ikatan janji yang dianggap enteng dan boleh dilanggar kapanpun. Karena itu kalau kita mendeteksi sekarang cuma di kota Kediri. Kota Kediri. Dan ini masuk di dalam grup Bamak. Semuanya geleng-geleng. Karena apa? Kantor catatan sipil di sana banjir. Yaitu dengan orang-orang yang ingin bercerai. Perceraian rasanya marak dan umum. Saudara, relasi seksual sekarang ini juga dianggap sebagai hak asasi setiap orang yang tidak harus diikat oleh perjanjian nikah seumur hidup. Mereka anggap orang apa-apa lah, pada seneng nih. Itulah sebabnya sekarang ini mulai banyak saya ngelihat keluarga dan keluarga saling pisah, gak bercerai, pisah. Suami golek wanita lain, balas istri golek pria lain, dan terjadilah ini. Saudara ingat, Tuhan membenci pelanggar yang menghina hal kudus yang telah Dia tetapkan. Itu sebabnya biarlah kita mengingat kembali ajaran Yesus ini. Siapa yang mempermainkan janji itu dikatakan akan mendapatkan kebinasaan. Mengerikan, saudara. Karena itu untuk menjalani hidup kita sesuai dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mari kita belajar melakukan dua hal. Yaitu yang pertama, kita harus menguasai diri dari hawa nafsu yang cemar. Ingat, jangan membiarkan hawa nafsu meluap tanpa bisa dikendalikan. Tuhan itu menciptakan kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Kita itu tidak pernah dirancang untuk kecemaran. Setiap orang yang membiarkan pikiran-pikiran cemar terus merasuki dirinya, sebetulnya dia itu sedang menghancurkan dirinya dewi. Siapa yang gagal melihat orang lain dengan cara yang pantas dan kudus, itu pun dia sedang menghancurkan kemanusiaannya sendiri. Ingat, manusia harus identik dengan kekudusan. Jangan koyok pitik ayam. Saudara tahu ayam? Ayam tuh kalau ngelihat ayam lain langsung diapain? Langsung dikawinin. Itu ayam. Tapi kita manusia dikuduskan, diciptakan, yaitu sesuai dengan gambar Allah. Ingat, kecemaran adalah pekerjaan setan. Dan kecemaran akan merusak manusia, bahkan merusak dirinya dengan sangat. Dan kecemaran itu tidak akan padam kalau terus diberi makan. Karena itu jangan dituruti. Firman Tuhan katakan, jagalah pikiran yang suci, hati yang suci,
bahkan perkataan yang suci, mata yang suci, tangan yang suci, sehingga seluruh hidup kita boleh dilepaskan, dibebaskan dari kecemaran dan hawa nafsu seksual yang tidak pada tempatnya. Jadi yang pertama harus punya penguasaan diri. Yang kedua harus dilakukan yaitu memelihara perjanjian nikah. Memelihara perjanjian nikah kita masing-masing. Yaitu dengan kesungguhan di dalam kasih. Di dalam kesetiaan. Perasaan cinta yang mendalam. Dan takut akan Tuhan. Ingat, pernikahan yang tidak dijaga. Itu adalah pernikahan yang akan mempermalukan nama Tuhan. Dan menyengsarakan pasangan yang menikah. Bahkan merembet turun yaitu kepada keturunan kita. Yaitu anak-anak kita juga ikut terdampak mengalami sengsara. Saudara, seseorang berkata demikian, hindari dosa perzinahan. Kenapa? Karena akan banyak dosa dan kebohongan-kebohongan bisa muncul untuk menutupi perselingkuhannya. Saudara, camkan hal ini. Camkan hal ini. Dikatakan hindari dosa perzinahan. Karena apa? Akan ada banyak dosa dan kebohongan-kebohongan muncul. Untuk apa? Saling menutupi, yaitu dosanya itu tadi. Jadi kesimpulannya, hidup kita itu harus memiliki hubungan yang intim, yaitu dengan Allah. Kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Allah, hati kita ini kosong. Dan kalau hati kita kosong, tahu dewi. Saudara, secara jasmani, bisa enggak sih kita itu makan 1 kali 1 hari? Bisa. Tapi tubuh kita tidak akan bisa maksimal kalau dibandingkan dengan kalau kita makan 3 kali sehari. Karena itu saudara, bagaimana mungkin kita berpikir bahwa roh kita bisa kuat kalau kita hanya memberi makan roh kita 1 kali sehari saja. Kita itu loh perlu memberi makan manusia roh kita setidaknya 3 kali sehari. Sama seperti kita memberi makan manusia jasmani kita. Mari kita melihat Tuhan Yesus. Dia adalah teladan yang amat sempurna bagi kita semua. Bagaimana dikatakan ia terus menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Bayangkan pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap. Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Siang hari ketika dia sibuk bekerja. Sibuk melakukan tugas-tugasnya, melakukan mujizat-mujizatnya. Tuhan Yesus pun tidak lupa lari dari keramaian yang ada. Kembali datang kepada Tuhan Bapaknya. Malam hari ketika kebanyakan orang sudah tidur. Tuhan Yesus juga menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Inilah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kehidupan Daud. Sangat hebat. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Nah, ini artinya Daud memiliki persekutuan yang konsisten dan terus menerus dengan Tuhan. Demikian juga dengan Daniel. Coba nanti tanya Pak Daniel. 3 kali sehari dikatakan Daniel itu berlutut. Dia berdoa serta memuji Allah. Itu sebabnya tidak heran kalau Daniel, Daud, memiliki kehidupan roh yang kuat, mantap, dan penuh kuasa. Itulah sebabnya saudara mengapa penting sekali bagi kita untuk terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Demikian pula dengan setiap kita. Biarlah kita juga membangun hubungan yang intim dengan keluarga kita. Sehingga benar-benar akan dijauhkan keluarga kita dari perzinahan yang ada. Jangan anggap enteng, remeh soal perzinahan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menguatkan kita masing-masing.
Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.